Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 15. Dalam pada itu, Mahisa Pukat dan para cantrik, bahkan para prajurit yang datang bersama Mahisa Pukat dalam pakaian orang kebanyakan itu, telah membantu mereka pula. Yang mula-mula mereka kerjakan, adalah memotong beberapa batang pohon di hutan yang tidak begitu besar. Mereka mengambil batang dan dahan-dahan yang rampak, untuk membuat dinding di sekeliling tanah yang mereka perlukan. Mereka memotong dahan-dahan itu setinggi orang, kemudian mereka tanam rapat sehingga merupakan dinding yang cukup kuat. Apalagi mereka telah mengikat batang dan dahan-dahan kayu itu dengan lulup. Tetapi kerja itu ternyata adalah kerja yang besar. Kerja yang sangat melelahkan. Namun mereka bertekad untuk melanjutkan kerja itu, meskipun kemudian kerja itu tidak lagi terlalu rapi, karena mereka sadar bahwa padepokan itu bukannya padepokan yang sebenarnya. Ketika Mahisa Murti kemudian sampai ke tempat itu, maka orang-orang yang datang bersamanya itu pun segera membantu Mahisa Pukat. Dengan tidak terlalu menghiraukan mutu kerja yang mereka lakukan, mereka ingin segera memberikan kesan bahwa mereka telah membuat satu lingkungan kehidupan tersendiri, yang kemudian akan mereka sebut dengan sebuah padepokan. Pada saat padepokan itu mulai dikerjakan, maka waktu yang sepekan itu telah habis. Dengan berdebar-debar Singatama menunggu kedatangan para cantrik yang telah menyebar. Di hari pertama, Singatama menyangka bahwa para cantrik masih berada di perjalanan kembali. Tetapi di hari kedua setelah batas waktu yang sepekan itu, belum juga ada seorang pun yang datang. Singatama mulai menjadi gelisah. Tetapi ia masih tetap yakin bahwa tidak seorang pun dari para cantrik itu yang akan berani mengabaikan perintahnya, kecuali 2 orang cantrik baru yang telah melarikan diri. Agaknya belum seorang pun yang menemukan gadis itu, berkata Singatama. Namun kemudian, tetapi dapat atau tidak dapat, mereka tentu akan kembali pada waktunya, meskipun mereka akan dihukum. Bahkan mungkin mereka dapat berharap, seorang kawannya telah berhasil menemukan gadis yang mereka cari. Pada hari ketiga, kemarahan Singatama mulai membakar jantung. Dengan nada keras ia bertanya kepada Empu Nawamula, "Paman, kenapa para cantrik tidak seorang pun yang datang kembali setelah 3 hari berselang dari waktu yang telah aku berikan?" Tetapi jawab Empu Nawamula memang sangat mengecewakan, "Aku tidak tahu." "Bukankah kau berhadapan langsung dengan para cantrik itu?" "Apakah mereka bersama-sama melarikan diri?" bertanya Singatama. "Aku tidak tahu. Sebenarnya aku pun telah menanti-nanti. Kebun dan halaman padepokan ini telah menjadi sangat kotor. Kami yang tinggal tidak lagi mampu membersihkan halaman seluas ini," jawab Empu Nawamula. "Persetan dengan kebun dan halaman," geram Singatama, "aku memerlukan laporan perjalanan mereka semuanya. Aku memerlukan keterangan tentang gadis itu." Tetapi Empu Nawamula tidak membiarkannya membentak-bentak. Karena itu ia pun menjawab, "Itu urusanmu. Bukan urusanku." Singatama menggeram. Tetapi ia tidak berani membentak pamannya lagi. Jika pamannya benar-benar marah dan melakukan kekerasan, ia tidak akan dapat berbuat banyak. Karena itu, maka yang dilakukannya kemudian adalah menunggu barang 1-2 hari. Jika dalam 2 hari para cantrik tidak datang, bahkan seorang pun, maka jelaslah bagi Singatama, bahwa para cantrik itu memang melarikan diri. "Aku akan menghukum keluarga mereka," geram Singatama, yang kemudian berkata kepada pengikutnya, "Kita akan memburu keluarga mereka. Jangan berbelas kasihan." Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mulai membuat barak-barak sederhana. Dengan kayu mereka ambil di hutan dan atap ilalang, maka beberapa gubuk telah berdiri, sekedar untuk berteduh. Usaha mereka untuk menarik perhatian, ternyata tidak sia-sia. Beberapa orang yang lewat di jalan kecil tidak jauh dari sebuah padepokan kecil yang mereka bangun itu, telah saling memperbincangkannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang dengan sengaja menghubungi orang-orang padukuhan untuk membeli makanan, telah mengatakan bahwa mereka memang sedang menyiapkan sebuah padepokan. "Kami akan segera menghubungi Ki Buyut di kabuyutan ini," berkata Mahisa Murti. "Kalian nampaknya aneh," berkata seorang penghuni padukuhan di ujung bulak, "kalian tidak membuka sebuah padepokan seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Mereka mempersiapkan sebuah padepokan untuk waktu yang lama. Mereka mengatur lingkungan dengan saksama.
Mereka memerlukan tanah yang luas sebagai tanah garapan. Tetapi kalian membuat sebuah padepokan dengan tergesa-gesa dan seolah-olah sekedar gubuk-gubuk yang mirip dengan kandang ayam. Semuanya itu baru persiapan, jawab Mahisa Pukat. Dengan modal gubuk-gubuk kecil itu, kita akan mempersiapkan sebuah padepokan yang baik. Hutan kecil itu akan kami tebas dan akan kami jadikan daerah persawahan yang subur. Sudah tentu dengan izin Ki Buyut. Ki Buyut tentu tidak akan berkeberatan. Di sini hutan masih sangat luas, jawab orang itu. Dalam pada itu, dengan sengaja pula Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengatakan bahwa orang-orang yang ikut membangun padepokan itu adalah para cantrik dari sebuah padepokan yang dipimpin oleh Empu Nawamula dan kemenakannya yang bernama Singatama. Tetapi kami tidak ingin kembali lagi ke padepokan itu, berkata Mahisa Pukat, kami ingin hidup di sini. Bahkan seorang adik perempuanku ikut pula bersama kami. Karena sebenarnya lah sebuah padepokan memerlukan perempuan untuk menyiapkan makanan dan minuman. Juga aneh, sahut orang padukuhan itu, bukankah para cantrik harus mampu menanak nasi, memasak dengan membuat minuman? Iya. Tetapi bukankah lebih baik hal itu dilakukan oleh seorang perempuan? Selebihnya adik perempuanku memang sedang bersembunyi. Dengan demikian, maka berita tentang padepokan baru itu segera tersebar. Bukan hanya di 1-2 padukuhan. Tetapi telah tersebar semakin lama semakin luas. Dalam pada itu, meskipun letak padepokan itu tidak terlalu jauh dari sebuah sumber air di bawah sebatang pohon raksasa di pinggir hutan, tetapi mereka telah membuat sebuah sumur pula. Dengan demikian, maka padepokan itu telah dilengkapi dengan pemenuhan kebutuhan bagi satu lingkungan hidup, meskipun tidak disiapkan untuk seterusnya. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengatur diri sebaik-baiknya. Para cantrik harus tetap berhati-hati menghadapi perkembangan keadaan. Segalanya akan dapat berlangsung dengan cepat, sehingga memerlukan penanganan yang cepat pula. Sebenarnya lah, yang diharapkan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun segera terjadi. Berita tentang sebuah padepokan baru yang dihuni oleh para cantrik yang melarikan diri dari sebuah padepokan yang lain, telah terdengar oleh Singatama. Berita itu rasa-rasanya telah membuat darahnya mendidih. Jantungnya bagaikan berdentang semakin cepat. Orang-orang gila yang telah jemuh hidup, geram Singatama, aku harus menghukum mereka. Kedua orang saudara seperguruan Singatama itu pun mempunyai tabiat yang serupa. Karena itu, berita itu rasa-rasanya telah mendorong mereka untuk segera mencari padepokan baru itu. Tetapi Empu Nawamula sempat bertanya kepada mereka, apa yang akan kalian lakukan? Menghukum mereka, jawab Singatama, yang melawan akan aku bunuh. Apakah kau kira para cantrik itu tidak mampu mengadakan perlawanan? Bertanya Empu Nawamula. Persetan dengan mereka, geram Singatama, kami bertiga akan dapat membunuh mereka semua. Tidak seorang pun yang akan mampu menyelamatkan diri, kemudian hampir berteriak Singatama berkata, mereka memang sengaja menantang aku. Ternyata gadis yang mereka cari itu sudah dapat mereka ketemukan. Sekarang gadis itu berada di satu tempat yang mereka sebut dengan sebuah padepokan baru. Empu Nawamula menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah mengerti rencana Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun Empu Nawamula sebenarnya masih juga mencemaskan kedua anak muda itu. Jika seluruh padepokan yang dipimpin oleh guru Singatama itu bergerak, apakah padepokan baru itu akan mampu melawannya? Namun, seperti Empu Nawamula sendiri, maka tekad untuk menghancurkan padepokan yang berlandaskan pada ilmu hitam itu merupakan bagian dari pengabdian mereka terhadap sesama. Karena itu, maka mereka memang tidak mempunyai pilihan lain daripada melawan dengan sepenuh kemampuan dan kekuatan. Karena itu, maka Empu Nawamula tidak lagi berbuat sesuatu. Dibiarkannya saja Singatama mengambil satu sikap. Sebenarnya lah dengan darah yang serasa mendidih, Singatama dengan kedua orang saudara seperguruannya, benar-benar telah mencari padepokan baru yang didengarnya lewat orang-orang yang hilir mudik dari satu pasar ke pasar yang lain yang mendengar berita itu sambung bersambung. Meskipun kedatangan Singatama itu memang diharapkan, namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terkejut juga, ketika seorang cantrik dengan pucat melaporkan kepadanya, bahwa 3 orang berkuda telah datang. Siapa? Bertanya Mahisa Murti. Singatama dengan 2 orang saudara seperguruannya, jawab cantrik itu dengan gemetar. Heh, kenapa kau menjadi pucat dan gemetar? Bertanya Mahisa Pukat tiba-tiba. Cantrik itu tidak menjawab.
Dalam pada itu, Mahisa Pukat pun tertawa sambil berkata, bukankah kau sudah bertekad untuk menjadi seorang laki-laki? Apapun yang terjadi tidak akan menggetarkan tekad itu. Cantrik itu mengangguk. Namun mereka tidak mendapat kesempatan untuk berbicara lebih panjang. Sementara itu terdengar suara orang berteriak di luar pagar, "Heh, orang-orang gila. Apakah kalian benar-benar menantang aku?" Para cantrik yang mendengar suara Singatama itu memang menjadi berdebar-debar. Bagaimanapun juga mereka tidak dapat menyembunyikan perasaan mereka. Mereka sudah terbiasa berada di bawah pengaruh ketakutan yang sangat terhadap anak muda itu. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah membuka pintu regol yang ditutup rapat oleh para cantrik dan diselarak rangkap. Sambil berdiri di muka pintu, Mahisa Murti berkata, "Heh, bukankah kau Singatama?" "Ya, aku Singatama." "Kaukah cantrik yang telah mencuri 2 ekor kuda dan melarikan diri di dini hari itu?" bertanya Singatama. "Ya, kami berdua memang telah melarikan diri. Tetapi kali ini kami sama sekali tidak akan melarikan diri," jawab Mahisa Pukat. "Lalu, saat itu pun sebenarnya kami tidak melarikan diri. Tetapi kami sedang menyiapkan satu rencana besar bagi kemanusiaan. Kami sedang mempersiapkan sebuah padepokan untuk menampung para cantrik yang tidak tahan lagi kau perlakukan dengan sewenang-wenang. Tetapi lebih dari itu, kami sedang menyiapkan sebuah perlawanan terhadap nafas kehidupan padepokanmu yang penuh dengan tingkah laku dan tindak tanduk yang bertentangan dengan peradaban manusia." "Persetan," geram Singatama, "aku tidak perlu sesorahmu. Siapa yang akan melawan aku? Atau kalian ingin berkelahi berbareng? Marilah, dengan demikian maka tugasku akan segera selesai. Karena aku tahu bahwa kalian telah menyembunyikan gadis yang aku cari itu di sini." Tetapi sikap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sangat mengejutkan Singatama. Keduanya sama sekali tidak menjadi gentar. Tetapi keduanya justru tertawa. "Kau jangan mengumpat-umpat di sini," berkata Mahisa Pukat, "kau sangka bahwa dengan demikian, kami akan menjadi ketakutan. Kami para cantrik telah bersepakat untuk tidak kembali lagi kepadamu, meskipun kami sudah berhasil menemukan gadis yang kau kehendaki. Kami telah membawanya ke tempat ini agar kau tidak akan dapat mengambilnya." "Gila," Singatama berteriak, "aku bunuh kau pertama. Kau orang baru di padepokan kami, sehingga kau tidak mengetahui tingkat kemampuan Singatama. Kau kira, kami akan silau melihat tingkat kemampuanmu? Baiklah. Jika kau ingin mengambil gadis itu, kau harus menempuh sayembara ini. Sayembara tanding. Jika kau berhasil mengalahkan kami para cantrik, maka kau akan dapat membawanya keluar dari padepokan kami," sahut Mahisa Pukat. Kemarahan Singatama benar-benar telah membakar kepalanya. Dengan kemarahan yang meluap itu ia berteriak, "Bersiaplah untuk mati." Singatama yang telah meloncat turun dari kudanya diikuti oleh kedua orang saudara seperguruannya itu setelah mengikatnya pada sebatang pohon perdu, telah melangkah mendekat sambil berkata, "Aku akan membakar padepokan ini." Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan mereka berdua telah melangkah keluar pintu regol padepokannya. Namun dalam pada itu, dari dalam regol ia mendengar Mahendra berkata perlahan-lahan, "Jika mereka dapat kau kalahkan, beri kesempatan mereka menyampaikan persoalan ini kepada gurunya. Dengan demikian, kita berharap bahwa seisi padepokannya akan datang kemari." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk. Tetapi mereka tidak menjawab. Dalam pada itu, Singatama yang marah itu sempat juga menjadi heran. Yang keluar dari pagar kayu itu hanya 2 orang saja. 2 orang cantrik yang telah melarikan diri dari padepokannya. "Jangan hanya kau berdua," teriak Singatama, "apalagi kalian adalah orang-orang baru yang tidak berarti. Biarlah semua cantrik datang mengerebutku. Mereka hanya akan nonton," berkata Mahisa Murti. Sebenarnya lah, beberapa orang cantrik telah berdiri berjajar di sebelah menyebelah regol di bagian dalam dengan alas kayu, batu atau dingklik-dingklik kecil. Mereka memang hanya akan menonton perkelahian yang akan terjadi. Dengan menunjukkan kelebihan 2 orang di antara para cantrik, maka mereka berharap bahwa mereka akan dapat memancing kedatangan bukan saja kawan-kawan seperguruan Singatama, tetapi juga gurunya, yang merupakan sumber penyebaran ilmu yang tidak pantas bagi kehidupan manusia. Kemarahan Singatama memang sudah tidak tertahankan lagi.
Namun Mahisa Murti masih berkata, lihat Singatama. Kali ini dua orang di antara mereka akan menghadapimu. Kau dapat membayangkan. Jika mereka semuanya keluar dari padepokan ini, maka kau benar-benar akan menjadi sayatan kulit dan daging. Tutup mulutmu, geram Singatama, kau jangan membual saja. Marilah, aku antarkan kau ke batas maut. Mahisa Murti tidak menjawab lagi. Tetapi ia berkata kepada Mahisa Pukat, kau sajalah yang menjadi saksi. Aku sendiri akan menghadapi Singatama. Biarlah ia mengerti, bahwa tidak semua orang yang memasuki sebuah padepokan menjadi seorang cantrik akan dapat diperlakukan sewenang-wenang. Aku sobek mulutmu, geram Singatama. Yang penting bagiku, bukan menang atau kalah. Tetapi aku sudah menyatakan diriku. Aku tidak akan dapat diperlakukan sewenang-wenang. Mungkin kau akan dapat membunuh aku. Wadahku akan terbaring diam. Tetapi kau tidak akan dapat memperbudak jiwaku. Meskipun tubuhku dapat kau kuasai, tetapi kau tidak akan dapat mengikat kebebasan jiwaku, berkata Mahisa Murti. Singatama tidak dapat menahan diri lagi. Dengan langkah panjang ia meloncat, langsung menyerang Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti memang sudah siap. Dengan sigapnya ia pun telah mengelakkan serangan itu, sehingga serangan Singatama sama sekali tidak menyentuh sasaran. Dalam pada itu, kepala-kepala para cantrik dan orang-orang yang berada di balik pagar itu pun menjadi semakin banyak bermunculan di balik pagar. Mahisa Agni, Witantra dan Mahendra pun telah melihat perkelahian itu pula, sementara Mahisa Bungalan yang gelisah, berdiri di sebelah pintu. Seolah-olah ia sudah mempersiapkan diri untuk meloncat ke arena jika diperlukan. Dari sela-sela batang-batang kayu yang memagari padepokan itu, ia dapat melihat apa yang telah terjadi di luar. Mahisa Pukat pun menjadi tegang. Tetapi ia mempunyai kewajiban untuk mengawasi dua orang saudara seperguruan Singatama. Jika mereka melibatkan diri, maka Mahisa Pukat harus mencegahnya. Sejenak kemudian, maka pertempuran antara Mahisa Murti dan Singatama itu pun menjadi semakin sengit. Keduanya adalah anak-anak muda, dan keduanya memiliki ilmu yang cukup tinggi meskipun bersumber dan berwarna lain. Singatama yang marah itu bertempur semakin lama menjadi semakin kasar, sesuai dengan sifat ilmunya. Namun Mahisa Murti dengan cepat menyesuaikan diri. Ia melawan kekasaran lawannya dengan kemampuannya bergerak secepat burung sikatan. Dalam pada itu, di dalam padepokan yang dibuat untuk menjebak Singatama dan perguruannya itu, seorang gadis sedang menggigil ketakutan. Ia tahu apa yang telah terjadi di luar. Seorang anak muda yang keras, kasar dan memiliki ilmu yang tinggi telah datang untuk mencarinya. Apakah orang-orang di dalam lingkungan pagar ini akan dapat mencegahnya ayah? Bertanya Widati kepada ayahnya yang juga menjadi berdebar-debar. Di antara mereka terdapat beberapa orang prajurit Widati. Tanpa mereka, aku tidak akan membiarkan kau bersama dengan orang-orang yang belum aku kenal dengan baik, berkata Ki Buyut. Tetapi orang-orang di tempat ini berbuat baik ayah. Nampaknya mereka memegang satu paugeran yang teguh. Namun yang mencemaskan aku, apakah pada suatu saat, apabila anak muda yang kasar itu datang bersama kawan-kawannya, padepokan ini akan dapat melawan, bertanya Widati dengan suara bergetar. Anak itu hanya datang bertiga, jawab ayahnya. Sekarang mereka datang bertiga, berkata Widati, tetapi aku tahu, ia adalah seorang murid dari satu perguruan yang besar. Jika kali ini ia harus menelan kekalahan, maka esok atau lusa mereka akan datang bersama banyak orang dan yang barangkali bersama dengan gurunya pula. Ki Buyut mengangguk-angguk. Hal itu memang mungkin terjadi. Tetapi untuk menenangkan anaknya ia berkata, Widati, di padepokan bayangan ini terdapat sejumlah orang yang terdiri dari bermacam-macam latar belakang kehidupan. Ada di antara mereka benar-benar cantrik dari sebuah padepokan. Ada di antara mereka prajurit yang dalam tugas melindungi orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, seperti yang mungkin terjadi atas dirimu. Dan ada di antara mereka adalah dua orang perantau yang pernah berada di kabuyutan kita. Aku yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan olah kanuragan. Widati mengangguk-angguk. Tetapi ketika ayahnya bergeser gadis itu berkata, Ayah, jangan pergi. Aku akan melihat apa yang terjadi di luar pagar, berkata ayahnya. Jangan tinggalkan aku sendirian, pinta anaknya. Ki Buyut mengurungkan niatnya.
Tetapi ia mengetahui bahwa yang berada di luar pagar adalah dua orang anak muda yang pernah berada di kabuyutan mereka, dua orang anak muda yang memang memiliki kemampuan yang tinggi. Sehingga dengan demikian maka mereka sama sekali tidak gentar menghadapi Singatama dengan dua orang seperguruannya. Dalam pada itu, pertempuran antara Singatama dan Mahisamurti itu pun menjadi semakin sengit. Keduanya mulai mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada mereka. Singatama yang kasar itu pun menjadi semakin kasar. Kedua tangannya kadang-kadang nampak mengembang sebagaimana juga dengan jari-jarinya. Dengan teriakan-teriakan yang keras ia menyerang dengan garangnya. Tetapi Mahisamurti mampu mengimbangi dengan kecapaian geraknya. Serangan-serangan Singatama yang keras dan kasar itu mampu dihindarinya. Bahkan serangan-serangan Mahisamurti yang cepat, mampu menembus pertahanan Singatama, sehingga sekali dua kali, justru Mahisamurtilah yang mulai mengenainya. Singatama yang marah itu menggeram. Tata geraknya menjadi semakin kasar. Tanpa menghiraukan apapun juga, kekasarannya semakin menjadi-jadi. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Empu Nawamula, bahwa sebenarnya lah Mahisamurti masih mempunyai kelebihan dari Singatama itu. Betapapun kasar dan liarnya serangan-serangan yang datang membadai, namun Mahisamurti masih selalu dapat mengatasinya. Meskipun akhirnya serangan-serangan lawannya itu dapat mengenainya juga, namun Mahisamurti masih mampu mengenai lawannya lebih banyak lagi. Dalam pada itu, Mahisa Agni, Witantra dan Mahendra mengikuti pertempuran itu dengan saksama. Mereka melihat sesuatu yang agak lain pada Mahisamurti. Namun ketajaman pengamatannya segera mengetahui bahwa ada unsur-unsur gerak yang baru terselip dalam tata gerak Mahisamurti, tanpa merusakkan keseluruhan ilmunya. Bahkan seolah-olah mampu mengisi kekurangan yang kadang-kadang terdapat di antara unsur-unsur gerak anak muda itu di dalam perkelahian yang cepat. Ia berhasil membuka diri atas pengalaman baru di dalam dunia kanuragan, berkata Mahisa Agni. Witantra mengangguk-angguk. Katanya, sama sekali tidak merugikan. Tetapi justru berhasil meningkatkan kemampuannya dalam keseluruhan. Mahendra tidak memberikan tanggapan sesuatu. Tetapi ia sependapat bahwa dengan demikian, ilmu Mahisamurti menjadi semakin lengkap. Dalam pada itu, maka perkelahian yang seru itu pun berlangsung semakin cepat. Keduanya bertempur dengan segenap kemampuan mereka. Namun dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa kemampuan Mahisamurti memang lebih tinggi dari Singatama. Meskipun Singatama bertempur dengan garangnya, namun semakin lama menjadi semakin jelas bahwa ia mulai terdesak. Sementara itu, kedua saudara seperguruannya memperhatikan pertempuran itu dengan seksama. Sekali-sekali terdengar keduanya mengumpat dengan kasarnya. Namun akhirnya keduanya pun dapat melihat bahwa ilmu anak muda yang menyebut dirinya seorang di antara para cantrik itu pun ternyata lebih tinggi dari ilmu yang dimiliki oleh Singatama. Gila, geram salah seorang di antara kedua orang itu, tentu ada sesuatu yang tidak wajar. Jika kedua orang itu benar-benar cantrik di padepokan Empu Nawamula, maka keduanya tidak akan dapat mengimbangi kemampuan Singatama. Tetapi kenyataan yang mereka hadapi tidak demikian. Cantrik itu dapat mendesak Singatama, betapapun Singatama mengerahkan kemampuannya. Bahkan sekali-kali Singatama telah terdorong oleh serangan Mahisamurti sehingga kadang-kadang Singatama harus berloncatan menjauh. Namun semakin lama, kesulitan Singatama pun mendekati saat yang menentukan. Serangan Mahisamurti menjadi semakin cepat. Sekali-sekali Singatama telah terdorong beberapa langkah oleh serangan Mahisamurti yang mengenainya. Bahkan kadang-kadang terdengar Singatama mengeluh tertahan. Mahisamurti justru mempergunakan saat-saat yang demikian untuk menekan lawannya yang kasar itu. Ketika Singatama berusaha meloncat menghindar sejauh-jauhnya oleh serangan beruntun, Mahisamurti telah memburunya. Demikian Singatama berhasil memperbaiki keadaannya, Mahisamurti telah menyerangnya dengan kekuatan yang penuh. Singatama tidak sempat menghindar lagi. Karena itu, maka serangan Mahisamurti itu telah melemparkannya beberapa langkah, sehingga Singatama itu pun jatuh berguling di tanah. Kedua saudara seperguruannya memperhatikannya dengan jantung yang berdebaran. Namun mereka tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Dengan serta-merta mereka pun telah melangkah mendekat. Mahisa Pukat yang mengamatinya pun tidak membiarkan mereka melibatkan diri dan bertiga bertempur melawan Mahisamurti. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun telah melangkah maju pula sambil berkata, "Marilah, jika kalian ingin bermain-main pula, aku akan melayani kalian."
Persetan, geram seorang di antara mereka, aku tidak mau bermain-main. Aku akan mempertaruhkan nyawaku. Kita akan bertempur sampai mati. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Kedua saudara seperguruan Singatama itu langsung menarik senjatanya. Sebilah pedang yang panjang. Mahisa Pukat pun tidak mau bertempur tanpa senjata. Karena itu, maka ia pun telah menarik pedangnya pula. Pedang yang telah dipersiapkannya. Tetapi dalam pada itu, keadaan Singatama benar-benar gawat ketika Mahisa Murti siap untuk menyerangnya selagi ia berusaha untuk bangkit. Karena itulah, maka salah seorang saudara seperguruannya tidak membiarkannya dihancurkan oleh cantrik yang ternyata memiliki kemampuan yang tinggi itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang Mahisa Murti dengan senjatanya. Mahisa Murti mengurungkan niatnya untuk menyerang. Ia harus memperhatikan serangan senjata lawannya yang baru itu. Sementara itu, saudara seperguruan Singatama yang lain, telah dengan serta-merta menyerang Mahisa Pukat yang sudah siap untuk melawannya. Karena itu, maka serangan lawannya itu sama sekali tidak membahayakannya. Bahkan dengan mudahnya ia mengelak dan bahkan dengan cepat pula, ia menjulurkan senjatanya mengarah ke lambung lawan. Pada saat itu, Mahisa Murti tengah meloncat menghindari serangan pedang lawannya yang baru. Sementara itu Singatama pun telah bangkit pula. Betapa perasaan sakit di tubuhnya, namun ia masih mampu bangkit dan menggeram, orang itu memang harus dibunuh. Yang lain, telah dengan serta-merta menyerang Mahisa Pukat yang sudah siap untuk melawannya. Karena itu, maka serangan lawannya itu sama sekali tidak membahayakannya. Bahkan dengan mudahnya ia mengelak dan bahkan dengan cepat pula, ia menjulurkan senjatanya mengarah ke lambung lawan. Semula Singatama masih ingin menunjukkan kelebihannya dengan bertempur tanpa senjata. Namun ternyata bahwa ia tidak mampu mengatasi kemampuan lawannya, sehingga karena itu, maka ia pun kemudian telah menarik senjatanya pula. Sebilah pedang sebagaimana kedua orang saudara seperguruannya. Dalam pada itu, Mahisa Pukat yang melihat Singatama juga menarik pedangnya dengan cepat berusaha untuk menyesuaikan diri. Meskipun kemudian Mahisa Murti juga menarik pedangnya, namun agaknya mereka harus menempatkan diri dalam kedudukan yang sama. Itulah sebabnya, maka Mahisa Pukat pun telah bergeser mendekati Mahisa Murti. Agaknya Mahisa Murti pun menyadari bahwa ketiga orang saudara seperguruan itu memiliki ilmu yang berbahaya pula. Karena itu, sebaiknya tidak seorang di antara mereka berdua yang harus bertempur melawan dua orang. Karena itu, maka mereka berdua, tanpa membicarakannya, telah berusaha untuk saling mendekat. Sehingga akhirnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun telah bertempur perpasangan melawan tiga orang saudara seperguruan yang dipimpin oleh Singatama. Tetapi sebenarnya lah Singatama sendiri sudah mulai menjadi letih. Tubuhnya terasa sakit di beberapa tempat, karena sentuhan serangan Mahisa Murti. Tulang-tulangnya serasa retak dan kulitnya menjadi bengkak-bengkak. Namun demikian, dengan senjata di tangan, ia masih tetap seorang yang berbahaya. Dalam pada itu, Mahisa Bungalan yang memperhatikan pertempuran itu menjadi semakin berdebar-debar. Mereka telah memegang senjata di tangan masing-masing. Demikianlah maka pertempuran itu menjadi semakin sengit. Singatama dan kedua orang saudara seperguruannya bertempur dengan kasar. Senjata mereka berputar di antara teriakan-teriakan yang kasar. Para cantrik yang berada di dalam pagar menyaksikan pertempuran itu dengan jantung berdebaran. Teriakan-teriakan Singatama dan kedua orang saudara seperguruannya, rasa-rasanya bagaikan menusuk hati. Bagaimanapun juga, mereka masih saja selalu dibayangi oleh kecemasan. Meskipun mereka sudah berusaha untuk tidak menjadi ketakutan, namun rasa-rasanya sikap ketiga orang saudara seperguruan itu benar-benar mengerikan. Tetapi mereka pun melihat bahwa dua orang perantau yang datang dan kemudian menyebut diri mereka cantrik juga bersama yang lain di padepokan Empu Nawamula itu, dan bahkan dalam latihan-latihan olah kanuragan keduanya tidak menunjukkan kelebihan dari para cantrik yang lain, ternyata berhasil mengimbangi kemampuan Singatama dan kedua saudara seperguruannya. Bahkan tiga orang saudara seperguruan itu tidak mampu mendesak dua orang lawannya yang masih sangat muda itu. Sebenarnya lah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berbekal ilmu yang tinggi, mampu bertahan melawan Singatama dengan dua orang saudara seperguruannya. Bagaimanapun juga garangnya serangan mereka yang datang bagaikan prahara, namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berhasil melindungi diri mereka dengan rapatnya.
Bahkan mereka pun sekali-sekali berhasil mendesak lawan-lawannya dengan serangan-serangan yang berbahaya. Betapapun garang dan kasarnya Singatama dan kedua saudara seperguruannya, namun ternyata bahwa kecepatan gerak Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah membuat mereka kadang-kadang menjadi bingung dan kehilangan sasaran. Dengan bertempur berpasangan, ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat merupakan kekuatan yang sulit untuk dipatahkan. Sekali-sekali keduanya terlepas dari ikatan tata gerak berpasangan. Dalam kesempatan yang demikian keduanya justru berloncatan menyerang dengan senjata mereka yang bergetar dengan dahsyatnya. Demikianlah, semakin lama semakin ternyata bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan berhasil menguasai ketiga orang lawannya. Singatama yang letih menjadi semakin letih. Tenaganya telah jauh susut, sementara tubuhnya terasa semakin lemah dan sakit-sakit. Dalam keadaan yang gawat, serangan Mahisa Murti justru lebih banyak mengejarnya. Mahisa Murti yang menganggapnya sebagai pemimpin dari ketiga orang saudara seperguruan itu, berpendapat, apabila Singatama itu dapat dilumpuhkan, maka kedua orang saudara seperguruannya tidak akan banyak dapat berbuat. Karena itulah, maka serangan-serangan Mahisa Murti lebih banyak tertuju kepada Singatama daripada saudara-saudara seperguruannya. Semula, Mahisa Pukat tidak begitu menyadari usaha Mahisa Murti. Namun akhirnya ia pun mengetahuinya juga, sehingga karena itu, maka ia pun telah melakukan hal yang serupa. Karena itulah, maka keadaan Singatama semakin lama menjadi semakin sulit. Meskipun kedua orang saudara seperguruannya telah bertempur dengan sepenuh kemampuan mereka, tetapi ternyata bahwa mereka tidak berhasil membendung serangan Mahisa Pukat dan Mahisa Murti yang datang bergelombang atas Singatama. Dengan demikian, maka keadaan Singatama yang sudah menjadi sangat letih itu semakin lama menjadi semakin sulit. Bahkan akhirnya, ia tidak mampu lagi menghindari ujung senjata Mahisa Murti, sehingga terdengar ia mengeluh tertahan ketika ujung pedang Mahisa Murti menggores pundaknya. Singatama meloncat beberapa langkah surut. Kedua orang saudara seperguruannya telah mencoba untuk melindunginya. Luka di pundak Singatama itu tidak terlalu dalam. Tetapi darah yang mengalir dari luka itu telah membuat hatinya menjadi kecut. Apalagi ia pun tidak dapat mengabaikan kesulitan yang semakin lama menjadi semakin mendesaknya bersama kedua orang saudara seperguruannya. Sementara itu, selagi Singatama merenungi lukanya, serangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah datang membadai, sehingga kedua orang lawannya pun telah terdesak surut. Bahkan tiba-tiba saja seorang di antara mereka mengumpat kasar ketika terasa segores luka di lengannya. "Anak setan," geramnya. Tetapi lukanya itu kemudian telah mengalirkan darah. Demikianlah ketiga saudara seperguruan itu semakin lama menjadi semakin terdesak. Tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk bertahan lebih lama lagi. Serangan-serangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat semakin lama menjadi justru semakin cepat. Dalam keadaan yang demikian, ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah merubah sikap mereka. Keduanya tidak lagi bertempur berpasangan pada jarak dekat dan kadang-kadang beradu punggung. Tetapi keduanya justru telah berpencar. Keduanya menghadapi lawan mereka pada jarak beberapa langkah setelah ketiga orang lawan mereka menjadi sangat lemah. Pada saat yang demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sebenarnya mempunyai kesempatan yang cukup untuk segera mengakhiri pertempuran. Bahkan seandainya mereka ingin membunuh lawan mereka. Menghadapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang kemudian berpencar, Singatama dan kedua orang saudara seperguruannya menjadi bingung. Apalagi ujung-ujung senjata kedua anak muda itu telah menyentuh tubuh mereka pula. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak melupakan tujuan mereka yang sebenarnya. Apalagi dengan kehadiran ayah dan paman-paman mereka. Bahkan Mahisa Bungalan dengan beberapa orang prajurit Singasari dalam tugas mereka. Yang penting adalah memancing sekelompok orang dari sebuah padepokan yang telah menumbuhkan kegelisahan. Dengan kekalahan Singatama dan kedua orang saudara seperguruannya, maka orang-orang padepokan itu tentu akan menjadi marah. Mereka akan terjebak ke dalam satu langkah yang dapat menjadi bukti tingkah laku mereka yang tidak menghormati hak dan kebebasan orang lain. Jika mereka memaksa untuk mengambil widati yang berada di lingkungan padepokan baru itu, maka hal itu akan menjadi salah satu bukti bahwa mereka bertindak sewenang-wenang. Dengan ilmu yang ada pada mereka, dan kelebihan mereka atas orang lain. Ternyata telah mereka pergunakan untuk melawan hubungan antara sesama.
Tetapi justru untuk menindas dengan tanpa menghiraukan peradaban. Karena itu, maka bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, yang penting bukannya satu kepuasan yang akan mereka peroleh dengan melumpuhkan Singatama. Tetapi mereka lebih mementingkan rencana mereka yang lebih besar. Itulah sebabnya, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak segera mengakhiri pertempuran. Bahkan kemudian seolah-olah keduanya telah kesempatan kepada Singatama dan saudara seperguruannya, atau salah seorang di antara mereka, untuk meninggalkan arena. Dalam pada itu, Singatama memang melihat bahwa tidak ada lagi kemungkinan baginya untuk memenangkan perkelahian itu. Setiap kali ia hanya dapat mengumpat. Tetapi justru ujung senjata lawannya lah yang telah menyentuh tubuhnya. Dengan demikian, maka tidak ada pilihan lain baginya dari menyingkir sejauh-jauhnya. Jika ia masih tetap dapat hidup, maka kemungkinan-kemungkinan yang lain masih akan dapat terjadi. Mungkin ia mempunyai satu cara untuk dapat mengambil gadis yang telah membuatnya hampir gila itu. Karena itulah, maka selagi kedua saudara seperguruannya sibuk melayani Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka dengan serta-merta, Singatama telah melompat meninggalkan arena. Dengan sisa tenaganya ia berlari menuju ke kudanya yang tertambat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sengaja tidak mengejarnya. Dibiarkannya Singatama melepaskan diri untuk menyampaikan persoalannya kepada gurunya sehingga akan dapat membangkitkan kemarahan seisi perguruannya. Namun agaknya kedua orang saudara Singatama tidak mendapat kesempatan untuk lari. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak terlalu menahan mereka. Tetapi tubuh mereka memang telah terlalu letih. Luka-luka yang tergores di kulit mereka, lelah mengalirkan darah. Sehingga dengan demikian, rasa-rasanya mereka tidak lagi dapat melarikan diri. Meskipun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat membiarkannya. Tetapi yang seorang itu sudah cukup. Namun demikian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu masih berkata di dalam hati, mudah-mudahan Singatama dapat sampai ke padepokan. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang terpaksa melukai lawannya, tidak ingin membuat mereka sama sekali tidak berdaya. Tetapi dalam perkelahian yang seru, mereka memang sulit untuk berbuat sebaik-baiknya, karena kemungkinan yang sebaliknya dapat terjadi. Bahkan bagaimanapun juga ujung senjata lawannya itu setajam ujung pedangnya pula. Dalam pada itu, kepergian Singatama telah menghentikan pertempuran yang sengit itu. Kedua orang saudara seperguruan Singatama tidak mampu lagi memberikan perlawanan, sehingga karena itu, maka mereka pun telah melepaskan senjata mereka. "Kalian menyerah?" bertanya Mahisa Murti. Salah seorang dari kedua orang itu menjawab dengan nada dalam, "Ya. Kami menyerah." "Baiklah," berkata Mahisa Murti, "masuklah ke dalam halaman padepokan kami." Kedua orang itu tidak membantah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memungut senjata mereka, dan menggiring kedua orang itu memasuki halaman padepokan yang mereka bangun itu. Beberapa orang cantrik yang melihat akhir dari perkelahian itu menjadi berdebar-debar. Singatama ternyata dapat dikalahkan. Bahkan dua orang anak muda itu berhasil mengalahkan tiga orang saudara seperguruan. Ketika kedua orang yang dikalahkan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu memasuki regol, maka beberapa orang segera mengerumuninya. Dengan wajah yang tegang, Mahisa Bungalan mendekati mereka sambil berkata, "Ternyata kalian bukan orang yang pantas disegani." Kedua orang itu tidak menjawab. Mereka memang sudah kalah. Sementara tubuh mereka terasa sakit dan nyeri. Dalam pada itu, Mahisa Agnilah yang berkata, "Biarlah luka-luka itu diobati." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian menyerahkan kedua orang itu kepada Mahisa Agni dan Witantra yang kemudian akan mengobati luka-luka mereka. Namun dalam pada itu, ternyata beberapa orang cantrik justru menjadi cemas karena Singatama telah terlepas. Seorang cantrik dengan suara bergetar berkata kepada Mahisa Murti, "Kenapa kau biarkan orang itu pergi?" "Kita sudah dua orang saudara seperguruannya," jawab Mahisa Murti. "Tetapi ia akan mengatakannya kepada gurunya, kepada seisi padepokannya. Mereka akan segera datang dan menggilas kita yang berada di sini," berkata cantrik itu. "Kau sudah dijangkiti oleh ketakutanmu lagi," jawab Mahisa Murti, "tetapi aku berkata sebenarnya," jawab cantrik itu. "Bukankah kita dengan sengaja mengundang mereka untuk datang kemari? Kau tidak usah takut, kau melihat sendiri bahwa Singatama bukan orang yang tidak terkalahkan." Cantrik itu mengangguk-angguk. Tetapi rasa-rasanya hatinya menjadi sangat cemas. Bahkan beberapa orang kawannya pun merasakan hal yang sama.
Tetapi Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan orang-orang yang datang bersama mereka, sama sekali tidak menunjukkan kecemasan. Nampaknya mereka benar-benar telah siap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, sebenarnya lah dendam di hati Singatama telah membakar jantungnya. Ia tidak lagi kembali ke padepokannya yang untuk sementara dipimpin oleh pamannya Empu Nawamula, tetapi ia langsung kembali ke perguruannya. Singatama sadar bahwa ia tidak dapat mencapai padepokannya dalam waktu dekat. Padepokannya memang cukup jauh. Tetapi kemarahan dan dendam yang menyala telah mendorongnya untuk berpacu secepat-cepatnya betapapun beberapa gores luka terdapat di tubuhnya. Sementara itu, selagi Singatama memerlukan waktu 2 malam untuk kembali lagi ke padepokan itu, apabila ia benar-benar ingin melakukannya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat berbicara dengan para cantrik. Mereka sempat mengungkit kembali harga diri mereka sebagai laki-laki. Apakah kalian akan kembali ke telapak kaki Singatama? Atau kalian ingin menghargai martabat kalian sendiri? Bertanya Mahisa Murti. Lalu, bukankah kita sudah bertekad? Dan kita sudah mulai melangkah. Tetapi seorang cantrik berkata, tetapi kau sendiri telah membuat kami salah tebak. Kau bukan seseorang yang lemah seperti kami, sehingga kau mampu mempertahankan dirimu. Tetapi kami tidak memiliki ilmu seperti kau, meskipun di padepokan seolah-olah kau tidak lebih dari kami para cantrik. Itu bukan apa-apa, jawab Mahisa Pukat, yang penting adalah keteguhan jiwa kita. Seandainya pendapat kalian itu benar, bahwa kami memiliki kelebihan dari kalian, tetapi jika kalian bersama-sama bergerak, maka kalian pun akan merupakan kekuatan yang tidak mudah dikalahkan, kecuali jika kalian memang berjiwa kelinci. Jika kalian sudah menjadi ketakutan sebelum kalian mulai, maka kalian benar-benar akan digilas oleh kawan-kawan dan saudara-saudara seperguruan Singatama. Apalagi jika gurunya akan datang bersamanya pula. Tetapi jika kalian menghadapinya dengan wajah tengadah, maka seandainya kalian harus mati, maka kalian mati sebagai laki-laki. Itu tentu lebih baik daripada kalian masih akan tetap hidup tetapi dalam tingkat martabat seekor lembu yang harus menarik pedati. Para cantrik itu mengangguk-angguk. Jiwa kejantanan mereka tergugah kembali, meskipun mereka tidak dapat menyingkirkan kecemasan mereka seluruhnya. Sementara itu, selain memberikan keteguhan jiwa para cantrik Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah mengatur persiapan sebaik-baiknya dengan Mahisa Bungalan. Para cantrik selain harus bekerja sebagaimana dilakukan di padepokan, apalagi sebuah padepokan yang baru yang dibuat dengan tergesa-gesa di tempat yang kurang memenuhi persyaratan, mereka pun harus mengawasi keadaan di sekitar pagar padepokan mereka. Kecuali kegelisahan para cantrik, ternyata Wigati pun menjadi sangat gelisah. Ia sadar bahwa ia telah diumpamakan untuk satu tujuan pengabdian. Namun bagaimanapun juga, ia tidak dapat melepaskan kepentingan pribadinya. Setelah beberapa hari ia berada di antara laki-laki yang tidak dikenalnya dengan baik kecuali ayahnya, maka kegelisahannya pun menjadi semakin meningkat pula. Apalagi ketika ia sadar bahwa Singatama yang dikalahkan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu dengan sengaja telah dibiarkan lepas untuk memancing kedatangan saudara-saudara seperguruannya. Ayah, berkata Widati kepada ayahnya, apakah orang-orang itu tidak pernah mencemaskan keadaan kita seandainya yang datang kemudian ternyata tidak terlawan? Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku kurang tahu Widati. Tetapi menilik sikap dan tingkah laku mereka, nampaknya mereka adalah orang-orang yang berpengalaman. Mereka tentu memperhitungkan bahwa sebesar-besarnya sebuah perguruan, maka kekuatan itu tidak akan dapat mengalahkan kekuatan yang mereka siapkan di sini. Tetapi mereka belum tahu dan belum pernah menjajagi kekuatan yang tersimpan di perguruan anak muda yang bengis itu, sahut Widati. Kemungkinan yang salah itu memang ada Widati berkata Ki Buyut kemudian, tetapi baiklah kita percayakan segalanya kepada orang-orang yang sudah jauh lebih berpengalaman dari kita sendiri. Apalagi menurut keterangan mereka, Singatama telah menyebarkan orang-orangnya untuk mencarimu. Jika kau dapat mereka ketemukan dari rumah, maka kau benar-benar tidak akan mendapat perlindungan yang memadai. Widati mengerutkan keningnya. Namun ia pun mulai membayangkan, seandainya ia berada di Kabuyutan, sementara sekelompok orang yang dipimpin oleh Singatama itu datang untuk mengambilnya, maka keluarganya, bahkan orang sekabuyutan tidak akan dapat menyelamatkannya. Bahkan mungkin akan jatuh korban sia-sia. Tetapi di padepokan yang dibuat dengan tergesa-gesa itu, ia berada di lingkungan orang-orang yang memang dengan sengaja bersiap menghadapi segala kemungkinan.
Apalagi di antara mereka terdapat prajurit Singasari. Dalam pada itu, sebenarnya lah kedatangan Singatama dalam keadaannya di padepokannya, telah menumbuhkan kegelisahan dan kemarahan. Apalagi ketika kemudian Singatama sempat mengatakan dengan tergesa-gesa dan gagap, apa yang telah terjadi dengan dua orang saudara seperguruannya. Seorang putut yang telah memiliki ilmu yang lebih baik dari Singatama itu pun menggeram. Namun kemudian katanya, sebaiknya semuanya itu kau sampaikan langsung kepada guru. Mungkin guru dapat mengambil satu sikap. Singatama mengangguk-angguk. Nampaknya ia memang sudah tidak sabar lagi. Sehingga ia pun bertanya, di mana guru? Di sanggar. Pergilah. Guru baru beristirahat. Tetapi berita penting ini wajib segera didengarnya, jawab putut itu. Singatama pun kemudian pergi ke sanggar. Dengan ragu-ragu ia mengetuk pintu sanggar itu. Siapa? Bertanya seseorang dari dalam sanggar dengan suara yang dalam dan bergetar. Aku guru, jawab Singatama, aku mempunyai persoalan yang penting untuk aku sampaikan kepada guru. Terdengar langkah mendekati pintu. Kemudian, pintu itu pun telah dibuka. Kau, desis seorang tua yang berada di dalam sanggar itu, masuklah. Kau tentu akan bercerita tentang kegagalan. Tetapi tidak apa. Aku memang ingin mendengarnya. Singatama menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, sebenarnya lah aku memang ingin menyampaikan beberapa keluhan guru. Tentang gadis itu, bertanya gurunya. Ya guru, jawab Singatama, katakanlah. Cerita mengenai perempuan selalu menarik, berkata orang tua itu. Singatama menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian duduk di sebuah amben kayu. Dengan wajah yang tegang ia berkata, aku terjebak guru. Terjebak? Apa maksudmu? Bertanya gurunya. Bersambung ke bab 16.